Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting, yaitu ada hal-hal yang harus dipahami dalam berpacaran. Tujuannya apa? Supaya hubungan pacaran itu bertumbuh, berbuah, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Nah, saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati hubungan teman-teman muda sehingga bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pesan saya juga adalah belajarlah untuk rendah hati. Sebab hanya orang yang rendah hati yang mau belajar, yang mau memperbaiki diri, sehingga hubungan itu hubungan yang bertumbuh dan berhasil. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus dipahami dalam berpacaran. Yang pertama, tanggung jawab dan komitmen seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu tanggung jawab dan komitmen kita dalam pacaran itu seperti apa. Saya banyak dapati pacaran-pacaran yang tidak bertanggung jawab. Ada orang yang lebih fokus kepada gamesnya, lebih fokus kepada hobinya, lebih fokus kepada pekerjaannya daripada hubungannya. Nah, setiap kali pasangannya minta diperhatikan, si pacarnya ini marah. Nah, ini yang saya bilang bahwa pacarnya ini tidak siap bertanggung jawab. Nah, kalau kita pacaran, maka kita harus siap bertanggung jawab. Kalau kita pacaran, kita harus siap direpotkan. Kalau kita bertanggung jawab, kita harus siap berkorban. Kalau kita tidak mau bertanggung jawab, tidak mau berkorban, tidak mau direpotkan, pesan saya, jangan berpacaran. Engkau hanya akan buang-buang waktumu, engkau hanya akan merugikan orang lain, dan engkau hanya akan menciptakan kekecewaan. So, belajarlah tanggung jawab. Tanggung jawabmu apa? Perhatikan pasanganmu. Tanggung jawab apa? Bangun hubunganmu. Tanggung jawab apa? Bangun komunikasi. Tanggung jawab apa? Doakan hubunganmu. Tanggung jawab apa? Saling mengasihi, saling membangun. Itulah tanggung jawab dan komitmenmu dalam hubunganmu, dalam pacaranmu. Jadi komitmen artinya hanya pacarmu lah yang satu-satunya kamu pacaran dengan dia, tidak ada yang lain. Kamu komitmen dengan dia. Nah, kalau kita tidak mengerti ini, sebaiknya jangan pacaran. Tapi kalau kita mengerti ini dan menghidupi ini, tanggung jawab dan komitmen, maka engkau adalah pribadi yang terbaik. So, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpacaran. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari pacaran apa? Jadi kita harus tahu nih dulu apa tujuannya. Pacaran itu bukan untuk coba-coba. Pacaran itu bukan untuk senang-senang. Pacaran itu bukan untuk mengisi kekosonganmu. Pacaran itu ada dua hal. Pacaran itu ada dua hal. Yang pertama, mengenal pasanganmu, mengenal karakternya, mengenal tujuan hidupnya, mengenal masa lalunya, mengenal dosanya, mengenal prinsip hidupnya, mengenal keluarganya, mengenal pergaulannya, mengenal pasanganmu. Ini yang perlu engkau ketahui dari tujuan pacaran adalah mengenal. Yang kedua, tujuan dari pacaran adalah menikah. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa tujuan pacaran. Mengenal dan menikah. Masalahnya adalah banyak orang berpacaran bertahun-tahun, sampai 10 tahun berpacaran, tidak jelas kemana hubungannya. Tidak ada pembicaraan tentang pernikahan. Ada juga orang setelah menikah, dia kecewa dengan suaminya,
dia kecewa dengan istrinya. Dia bilang, istriku berubah. Bukan istrimu berubah, kamu yang tidak mengenal dia sejak dari pacaran. Saya selalu bilang, kalau memang orangnya baik, kalau memang karakternya baik, maka sampai menikah pun orangnya kalau baik ya tetap baik. Nah, kalau kamu bilang dia berubah, itu pertanda kamu tidak kenal dia waktu pacaran. Ya, so tujuan dari pacaran adalah mengenal dan menikah. So, teman-teman yang lagi berpacaran, apakah engkau sudah mengenal pacarmu? Kalau kau belum mengenal dia, padahal sudah dalam waktu yang lama, berarti engkau belum tahu tujuan dari pacaran. Yang kedua, apakah kalian sudah merencanakan pernikahan? Pernikahan yang jelas, tanggalnya, bulannya, tahunnya jelas kapan. Kalau kalian sudah bertahun-tahun tidak ada kejelasan, maka kalian tidak tahu tujuan dari pacaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal-hal yang harus dipahami dalam pacaran. Yang ketiga adalah sepadan itu apa? Menikahlah, berpacaranlah dengan dia yang sepadan denganmu. Sepadan itu bukan sesama suku. Sepadan itu bukan sama-sama S1, S2, S3. Sepadan itu bukan sama-sama kaya, bukan sama-sama kulit putih, matanya sama warnanya, atau rambutnya sama. Bukan. Sepadan itu artinya begini. Tangan kanan kiri saya yang kiri kosong. Ada kosong ini. Tangan kanan yang kanan juga ini ada kosong. Tangan kiri dan tangan kanan ada yang kosong. Hubungan yang sepadan itu artinya begini. Dia saling mengisi, sehingga nggak ada yang kosong. Jadi artinya sepadan itu artinya saling mengisi, saling membangun, saling membantu, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menolong, saling. Jadi kita harus tahu dulu sepadan itu apa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hubunganmu udah saling? Atau jangan-jangan hanya kamu sendiri yang berjuang untuk hubunganmu. Kamu yang berjuang memperhatikan, kamu yang berjuang untuk bagaimana hubungan ini bertumbuh, kamu yang berjuang untuk hubungi pasanganmu, sementara pasanganmu tidak berjuang. Ini tidak sepadan. Kalau hanya kamu sendiri yang peduli, kalau hanya kamu sendiri yang berjuang, ini tidak sepadan. So, sepadan itu artinya sama-sama berjuang, sama-sama membangun, sama-sama mengasihi. Itulah arti daripada sepadan. Nah, kalau saya tanya teman-teman muda, apakah hubunganmu sudah sepadan? Nah, kemudian yang keempat, hal-hal yang harus dipahami dalam berpacaran. Yang keempat adalah peran pria itu apa? Peran wanita itu apa? Ini kita mesti pahami. Ini banyak terjadi kesalahpahaman, ketidakmengertian yang akibatnya memunculkan masalah-masalah, yang akibatnya membuat hubungan itu retak dan berpisah. Nah, sekarang peran pria itu apa? Pria dikasih Tuhan 3 karunia. Pria itu sebagai imam, pria itu sebagai kepala rumah tangga, pria itu sebagai pemimpin. Nah, teman-teman pria yang menonton ini, ketahuilah peranan kamu. Kalau kamu imam, berarti bawalah pasanganmu dekat dengan Tuhan. Bangunlah kerohaniannya. Kalau kamu jadi kepala rumah tangga, maka bekerja keraslah supaya nanti kamu bisa menafkahi istri dan anak-anakmu. Kalau engkau pemimpin, maka engkau harus punya visi supaya engkau tahu tujuan hubunganmu kemana, supaya engkau tahu nanti pernikahanmu mau dibawa kemana. Nah, itu peran daripada pria. Sedangkan peran daripada wanita adalah penolong. Firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu, Adam, seorang diri saja. Firman Tuhan berkata, aku akan jadikan wanita sebagai penolong yang sepadan. Ingat teman-teman cewek yang menonton ini, peran kamu
adalah penolong, bukan perongrong, bukan penodong, tapi penolong. Nah, artinya penolong dapat diandalkan, dapat diharapkan. Artinya penolong yang diharapkan. Artinya penolong lebih kuat dari yang ditolong. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman wanita, apakah engkau sudah berfungsi sebagai penolong? Saya percaya kalau engkau berfungsi sebagai penolong, maka pacarmu, hubunganmu akan semakin maksimal. Pacarmu, hubunganmu akan semakin luar biasa. Dan saya percaya satu statement yang berkata, di balik pria yang hebat ada wanita di belakangnya. Saya sangat-sangat setuju dengan ini. Di balik pria hebat ada wanita di belakangnya. Nah, kemudian hal yang kelima, hal-hal yang harus dipahami dalam berpacaran. Yang kelima adalah kedewasaan. Kedewasaan itu seperti apa? Kita harus tahu dalam berpacaran kedewasaan itu seperti apa. Dewasa itu bukan umur. Ya, ada banyak orang sudah berumur tapi sifatnya seperti kekanak-kanakan. Dewasa itu artinya respon dalam kehidupan. Dewasa itu artinya cara pandang dalam kehidupan. Dewasa itu simpelnya adalah tanggung jawab. Jadi kita harus tahu apa tanggung jawab kita. Kita harus tahu bagaimana cara memandang masalah. Sebab dalam hidup ini pasti akan ada masalah, pasti akan ada tantangan. Itulah kehidupan. Nah, bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita menilainya, bagaimana kita berespon, itulah ukuran dari kedewasaan. Nah, teman-teman, kalau engkau mengerti ini, maka apapun masalah dalam hubunganmu, apapun tantangan dalam hubunganmu, maka kalian berdua akan bisa menyelesaikan dengan baik. Itu yang kelima. Yang keenam, hal-hal yang harus dipahami dalam berpacaran adalah tantangan dalam hubungan itu pasti ada. Tantangan dalam hubungan itu pasti ada. Entah itu kalian difitnah, entah kalian itu digosipi, entah kalian itu dijelek-jelekkan, itu pasti ada. Sebab banyak saya dapati pasangan-pasangan yang tidak mengerti, tidak paham bahwa hubungan itu ada tantangan. Dia pikir hubungan itu akan enak-enak aja. Dia pikir hubungan itu akan santai-santai saja. Salah. Hubungan itu pasti ada tantangan. Nah, namun kalau kalian berdua, si cowok ataupun si cewek, bersatu bersama-sama, sepakat dan saling, maka saya percaya tidak ada tantangan yang tidak terselesaikan. Saya percaya di balik tantangan kalian akan next level, di balik tantangan hubunganmu semakin kuat dan hubunganmu semakin bertumbuh. Nah, kemudian yang terakhir, hal-hal yang perlu dipahami dalam berpacaran adalah mengutamakan Tuhan dalam hubungan. Itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Sederhananya seperti apa? Mengutamakan Tuhan dalam hubungan artinya begini. Kalian sama-sama berdoa, sama-sama baca firman, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama beribadah, sama-sama punya jiwa sosial. Nah, ini yang dikatakan mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan juga artinya mengutamakan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, menjauhi larangannya. Ini juga namanya mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan artinya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikatakan mengutamakan Tuhan. Saya percaya kalau kalian mengutamakan Tuhan, maka hubungan pacaranmu akan kuat, bertumbuh, dan diberkati Tuhan, dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Harapan saya kalian berdua, cewek cowok yang menjalin hubungan, kalian boleh memahami ini. Ada 7 poin, dan saya percaya kalau ini dipahami, hubunganmu akan bertumbuh dan diberkati. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa.
hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.